Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita ada di Mezbah Doa menjelang masa Jumat Agung, ya. Besok kita akan merayakan Jumat Agung. Mari kita pergunakan waktu ini untuk kita merendahkan diri, menikmati dan mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Bapa sudah memberikan yang terbaik lewat pengorbanan anaknya di kayu salib. Biarlah kita meresponi dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Dia, menghormati, dan bisa mengimplementasikan kasih yang besar kepada dunia ini. Mari kita menyembah Tuhan. Belum pernah ada kasih seperti Kau, Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima di diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih-Mu, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada taranya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada kasih seperti kasih-Mu, belum pernah ada. Benar, kasih di dunia yang menyamai dengan kasih-Mu, sanggup menerima diriku apa adanya. Semua Kau terima kami, Kau ampuni dosa kami, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi. Benar Tuhan, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada
kasih-Mu tiada duanya. Katakan kau ku kagumi, oh Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. mari sembah Tuhan, sembah Yesus, mari sembah Tuhan. Kirarara lama kami kagum akan Kau, Tuhan, kasih-Mu dahsyat. Hosanna ranamu, rikalabayase. Haleluya. Betapa cinta-Mu, betapa besar kasih-Mu. Tidak ada kasih yang hebat seperti kasih-Mu. Kami kagum Tuhan. Kau tidak melihat siapa kami. Kami dari mana Kau tidak lihat. Tapi Kau rela mati bagi kami. It's really amazing. Sungguh ajaib bagi kami. Kau tidak buang kami ketika kami jatuh. Kau tidak buang kami ketika kami salah. Ketika kami menyimpang, tidak Kau biarkan kami. Mana ada kasih yang seperti itu? Berapa kali kami dengan sengaja meninggalkan jalan-jalan. Tapi Tuhan tak kurang panjang tangan-Mu untuk menjangkau semua kami. Dimanapun umat-Mu berada, di masa sulit dan sukar sekalipun, tetap ada kasih Tuhan yang menjangkau. Tidak pernah Tuhan kekurangan cara untuk menjangkau mereka. Kasih setia-Mu yang kami rasakan luar biasa dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, di hari Kamis putih seperti ini, kami menyadari persiapan untuk kami masuk di dalam Jumat Agung yang mulia. Kami perlu merasakan dan mengenang betapa luar biasanya kasih-Mu yang kami nikmati. Kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Benar Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu kami rasakan Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Benar Tuhan. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji, Selain puji dan sembah Kau. selain puji, Selain puji dan sembah Kau. Ya Tuhan, kalau Kau berikan kami kesempatan ada dalam dunia ini ya Tuhan, ajari kami untuk menyaksikan kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan yang terbesar Tuhan. Aku mau berdoa, kora kara kara papa para pako kara kasih kede 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 kede. Kora kara kara berikan kami hati yang terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kora kara kara kara. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan, sebagai mesbah di dalam rumah-Mu Tuhan. Kora kara kara kara. Sikede kede kara kara. Kora bawa setiap kami, kora menjadi saksi daripada kasih Tuhan yang besar Tuhan. Sehingga di tahun amanat agung ini kami akan lihat orang-orang di sekitar kami mengenal Yesus lewat hidup kami Tuhan. Dan mereka akan datang kepadamu Tuhan. Banyak orang diselamatkan, kami berdoa kora-kara buat orang-orang ekos yang kami doakan. Supaya mereka boleh mengalami keselamatan daripadamu. Jiwa-jiwa yang kami beritakan Injil supaya mereka boleh mengalami keselamatan daripadamu. Kami juga berlari-lari menyelesaikan panggilan dan pilihan kami Tuhan. Kora-kara kasih kedek. Sekara-kara.
Karena apa? Aku berdoa Tuhan, ajari kami tidak menahan satupun kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Semuanya mengalir keluar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan, mari kau sampaikan firman. Berkata-katalah. Berbicara, ajari kami menerima firman yang menghidupkan dan yang memerdekakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita kembali dalam mesbah doa pada hari ini secara khusus. Karena hari ini adalah satu hari kalau di dalam tradisi Yahudi. Ini dari Kristen kuno lah ya. Ini adalah masa hari Kamis Putih. Masa di mana kita mempelajari apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum masuk di dalam penderitaannya di hari Jumat ya. Nah, saya ingin kita merenungkan supaya pelajaran kitab Wahyu ini kita bisa belajar terus ya. Ada satu jemaat yang kasihnya Tuhan itu luar biasa. Tetapi mereka tidak menanggapi dengan sungguh-sungguh. Coba kita bahas Wahyu pasal yang ketiga. Jemaat ini disebut jemaat Laodikia. Mari baca bersama dengan saya ayat 14. Ya, Bu Flora baca ayat 14, 15, pelan-pelan ya, 16. Nanti kita bahas 15 sampai 17 dulu, Bu. 14 sampai 17. Oke. Wahyu pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Iya. Saudara, jemaat yang ada di Laodikia ini adalah jemaat yang dapat perhatian khusus. Kemarin kita sudah bahas ya satu jemaat. Nanti kalau kuat hari ini kita bahas 2 jemaat. Tapi kalau tidak ya 1 jemaat. Karena ayat yang ke-14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang ada di Laodikia. Inilah firman dari dia. Dia berkata, perhatikan ya, aku ini saksi yang setia. Berarti Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan tuh melihat, seorang saksi itu dia harus melihat. Dia harus melihat dan dia harus mengalami di saat yang kejadian itu. Dan dia baru disebut saksi. Kenapa disebut dia saksi yang setia? Artinya kemanapun jemaat Laodikia ini pergi, dia itu menyertai. Kecuali dia setia, dia benar. Jadi dia betul-betul saksi, adalah orang yang bersama-sama dengan jemaat Laodikia. Oke. Yang kedua, dia yang setia kemanapun mereka pergi, Yesus ada di sana. Dan yang ketiga, dia benar. Benar itu artinya tidak ada sesuatu yang dosa di dalam dirinya. Nah, penulisan permulaan dari ciptaan Allah, ini yang seringkali menjadi sebuah tektokan banyak di TikTok. Orang tuh Yesus tuh ciptaan Allah. Nah, kata permulaan dari ciptaan Allah, ini lukisan bagaimana Yohanes melukiskan bahwa Yesus itu yang sulung dari antara kita. Dia itu adalah anak sulung. Dan karena Yesus turun di muka bumi ini menjadi manusia,
maka hanya Dia satu-satunya pribadi Allah yang bisa disejajarkan atau yang bisa disamakan. Bahkan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu sebagai hamba, tapi sahabat. Karena apa saudara? Karena Yesus pernah jadi manusia. Itu sebabnya Yohanes menuliskan ini, permulaan dari ciptaan Allah. Tapi Yesus tidak diciptakan oleh Allah. Tetapi Dia itu, kalau saudara baca Yohanes pasal 1, Dia itu segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Karena ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Mana mungkin Dia diciptakan juga. Artinya Dia menjadi ciptaan itu karena Dia yang sulung. Dia pribadi yang pernah bersama-sama dengan manusia. Dan Dia menyebut, aku ini yang sulung dari antara sahabat tuh. Dari antara kita. Oke, jelas ya. Kalau ada orang yang melecehkan Tuhan Yesus karena Yesus merendahkan diri, ya resiko ditanggung penumpang. Karena karena dia, jadi Alkitab itu tidak boleh menafsirkan satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kenapa kok saya eksposisi supaya saudara kalau baca Alkitab itu saudara dengan teliti ya. Sekarang ayat 15. Karena Dia saksi yang setia, Dia ngerti perbuatannya dengan benar. Dia bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Yesus langsung address, kemanapun kamu pergi, aku ada. Karena aku saksi. Saksi itu adalah orang yang Menyaksikan. ada di dalam peristiwa itu. Jadi kalau saudara di pengadilan, terus dia bilang saya panggil saksi. Jadi orang yang disebut saksi itu dia melihat atau dia terlibat atau dia ada di situ ketika kejadian itu datang. Sehingga waktu Yesus berkata, aku saksi, itu artinya Yesus tahu benar apa yang dilakukan oleh semua jemaat di Laodikia. Jemaat ini Tuhan bilang, kamu ini gak dingin, kamu gak panas. Tuhan bilang, kalau alangkah baiknya kalau kamu dingin, dingin. Kalau panas, panas. Maksudnya kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguh gitu ikut Tuhan. Kalau enggak ya ikut hantu gitu. Sebaliknya dingin. Tapi kamu tuh di tengah-tengah, kakinya dua. Ada dingin, ada di panas. Nah orang ini sebenarnya adalah orang yang kurang sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Jadi Tuhan itu menyaksikan semua perbuatan saudara. Apakah sekarang Tuhan juga menjadi saksi yang setia? Yes. Yes. Apakah Tuhan ada di setiap langkah kita? Jawabnya yes. Benar. Jadi Tuhan tuh tahu dengan tepat siapa kita. Oke. Ayat berikutnya. Jadi karena engkau tidak dingin atau tidak panas atau disebut suam-suam kuku, kamu tidak dingin, tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau. Wih, ngeri banget saudara. Memuntahkan adalah sebuah istilah. Tuhan itu muak. Dan orang yang dimuntahkan, dia tidak memperoleh kepastian keselamatan. Nah Yesus besok kita memperingati hari Jumat Agung. Artinya Yesus itu, kita yang berdosa justru diangkat Tuhan. Lalu kemudian diselamatkan Tuhan supaya saudara dan saya menjaga keselamatan itu sampai akhir hidup kita. Tapi memang ada orang-orang seperti Laodikia, dia justru suam-suam. Nah, ayat berikutnya ya, kenapa Yesus menyebut mereka suam-suam kuku? Karena ini yang dilakukan oleh dia. Saya mau perinci lebih detail. Apakah jemaat Laodikia dari 7 jemaat itu adalah 7 karakteristik dari prototipe jemaat di akhir zaman. Jadi pada masa sekarang ini ayat kutipan atau pesan Tuhan kepada jemaat itu adalah pesan untuk jemaat di akhir zaman. Dia bilang gini,
Karena engkau berkata, ini orang Kristen pergi ke gereja, Tuhan bilang kamu ini miskin, kamu ini suam. Tapi kamu bilang aku kaya. Tuh coba saudara perhatikan. Mungkin dia punya duit, ya, dia punya kekayaan. Tapi sebenarnya secara rohani dia apa? Miskin, saudara. Aku telah memperkayakan diriku dengan kekayaan dan aku tidak kekurangan apa-apa. Coba perhatikan. Ada hari-hari ini orang yang cari uang sehingga dia merasa dirinya kaya, tapi dia lupa bahwa sebenarnya hidupnya kosong. Nah, Yesus pernah mengajarkan ini kepada perempuan Samaria. Satu hari, Yesus mendekati perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini hidupnya kosong. Yesus sampai bilang gini, kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan haus lagi. Ini Yesus bilang. Tapi kalau kamu minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, yaitu Roh Kudus maksudnya, yang di dalam Yohanes pasal 4 ini ya. Kalau kamu minum air yang aku berikan, air itu akan menyegarkan kamu. Air itu akan membuat kamu tidak perlu minum lagi, kamu hausnya hilang. Kehausanmu hilang. Wih, menarik sekali, kamu tidak akan haus lagi, kata Yesus. Bahkan Yesus bilang, bahkan air yang ada di dalam dirimu itu akan menjadi mata air dalam dirimu yang memancar sampai kehidupan yang kekal. Berarti kalau kita tuh menerima Yesus, seharusnya hidup kita tuh ya nggak boleh kosong. Sekarang orang Kristen tuh banyak ya, orang di dunia lah. Orang di dunia ini seperti donat. Saudara tahu donat ya? Donat itu dia bulat gitu, tapi dalamnya kosong. Nah, di dalam manusia itu ada bagian kecil yang kosong yang disebut inner chamber atau ruang kosong, ruang kecil yang kosong. Dan ruang kecil ini tidak bisa diisi dengan apapun dan tidak bisa diisi oleh siapapun yang bisa memuaskan, saudara. Saya kembali ke Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria ini, dia berpikir kalau dia punya suami, dia bisa puas. Dia bersuami, ternyata dia nggak puas. Dia pikir, wah gua ganti suami. Dia pikir inner chamber-nya tadi itu bisa diisi oleh suaminya. Makanya orang yang mengharapkan kebahagiaannya, kedamaiannya, kepuasan hatinya digantungkan kepada orang lain. Saudara adalah orang yang, kata Tuhan, kamu ini merasa kaya, tapi sebenarnya Tuhan Yesus melihat kamu melarat. Kamu punya segala-galanya. Ada orang yang kosongannya diisi dengan kekayaan. Dia pikir kekayaan bisa membuat dia puas. Pertanyaan saya, apakah betul kekayaan bisa membuat puas? No. Buktinya banyak orang yang kaya bunuh diri kok. Ada banyak aktris, aktor dan aktris, duitnya banyak, famous, mati. Bunuh diri. Kenapa? Karena they are not satisfied. Saudara, kepuasan ini hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Amen. Kalau Tuhan masuk di dalam hidup saudara, baru bisa puas. Perempuan Samaria, dia pikir, wah gak diisi dengan suami. Disingkirkan lagi suami. Wah, suami saya yang pertama brengsek. Mungkin suami saya cari lagi. Siapa tahu ini bisa bikin puas. Ternyata enggak juga, enggak bisa bikin puas. Karena kepuasan seseorang hanya bisa diisi oleh Sang Penciptanya. Ada orang yang mencoba mengisi ini. Dia perempuan, saya balik lagi ke perempuan Samaria. Dia tinggalkan lagi, dia ceraikan lagi suami yang kedua. Dia cari yang lebih ganteng lagi, saudara. Lebih ganteng, lebih kaya. Dia pikir bisa memuaskan dia, ternyata nggak puas juga. Disingkirkan lagi yang ketiga, cari yang keempat. Singkirkan lagi karena nggak bisa memuaskan. Akhirnya yang kelima. Makanya saudara, tetangga-tetangga saudara kan boleh tuh punya istri 4 gitu.
Ini suaminya justru 5 lebih. Jadi saudara jangan pengen niru tetanggamu yang boleh beristri 4 ya. Nggak boleh. Kenapa? Kamu beristri 10 atau bersuami 10 ternyata tidak akan memuaskan saudara. Itu sebabnya Yesus tuh datang. Di hari-hari seperti ini dia datang, dia ketuk pintu. Perempuan Samaria, berikanlah aku minum. Dia Yesus tuh bisa pinter sekali. Me-address orang itu dengan air kehidupan. Dia pinter sekali. Dan itu cara daripada Tuhan untuk bisa memenangkan dan menyelamatkan manusia. Dan Yesus berkata, kamu tidak akan pernah puas. Karena suamimu yang di rumah pun bukan suamimu kan. Kamu 5 kali pun gak puas kan. Kamu ke-6, ke-7 juga gak puas. Kecuali yang inner chamber tadi. Kamu isi dengan apa? Sang Pencipta. Kalau Tuhan sendiri yang memasukkan dan masuk dalam hatimu, saudara baru bisa puas. Baru saudara bisa bahagia. Ada satu lagu yang bagus. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupku? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupku. Naikkan sekali lagi. Sudahkah kau miliki damai di hatiku? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupku. Jadi orang itu bisa puas kalau ada Tuhan di dalamnya. Ada Yesus di dalamnya. Ada Roh Kudus yang menguasai dan mengisi kekosongan hidup saudara. Oke? Pak, bisa nggak kalau kosongnya itu diisi dengan pelayanan? Nehi. Ada banyak orang yang mengisi kekosongan hatinya dengan cara melayani. Saya mau beritahu, kau tidak akan pernah puas. Kecuali kekosongan hatimu itu dipenuhi dengan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Never. Maka buktinya apa Pak? Tuh ada pendeta yang bunuh diri juga. Pelayan yang bunuh diri ada. Diaken yang bunuh diri ada. Pendeta itu banyak sekali saudara di Amerika yang bunuh diri. Lalu ditanya, dia bilang, saya nggak dapat damai. Saya pikir aku melayani bisa damai. Ada jemaat yang gerejanya juga banyak, pendeta yang gerejanya banyak. Pendetanya tiba-tiba bunuh diri dan masih muda. Jadi kalau gitu Pak, apa yang bisa memuaskan? Nah ini dia. Ini Yesus berkata di address gini. Engkau berkata aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan aku telah tidak kekurangan apa-apa. Ini perhatikan. Merasa diri kaya tapi kosong melompong. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya melarat. Ini perhatikan. Kamu melarat. Karena kamu kelihatannya luarnya kaya tapi dalamnya keropos. Bahkan dikatakan kamu bukannya melarat, kamu malang. Orang lain itu yang terima Tuhan itu bisa dapat damai sejahtera. Dia nggak dapat di jemaat Philadelphia ini. Jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini ada jemaat yang dia tidak sadar bahwa dirinya kosong. Nampak luarnya. Ada nggak sekarang Pak? Ada banyak. Orang yang luarnya kaya, naik mobil hebat, rumahnya bagus. Tapi kosong. Bertengkar tiap hari sama istrinya, pukulin anaknya, anaknya pergi. Loh rumahmu kan bagus. Ada anak yang kalau ditanya, kenapa kamu nggak di rumah? Nggak betah. Rumahnya bagus, 3 lantai, pakai lift. Tapi ada orang yang rumahnya kecil, sederhana, anaknya betah. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Malang, dia bilang melarat, malang, dan miskin.
buta, dan telanjang. Perhatikan 5 nih. Waduh, ini komplit. Orang yang belum mengalami Tuhan. Jadi ini jemaat Laodikia, ini jemaat yang tidak menikmati kepuasan hidupnya. Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Buta itu gini, orang yang merasa dirinya tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Dia bilang, wah ini indah, ya indah. Apanya yang indah dia nggak lihat kok. Dan telanjang, artinya dia terbuka, tidak ada satupun yang menutupi dirinya. Telanjang itu gitu. Malu, memalukan. Sebenarnya kamu itu punya segala-galanya tapi kamu mempermalukan dirimu sendiri. Kamu bikin kamuflase. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Saya menjumpai banyak setiap konseling. Orang punya duit banyak tidak menjamin dia bahagia. Orang punya posisi baik tidak menjamin dia bahagia. Ada banyak orang punya kedudukan yang indah, tidak menjamin. Yesus itu address kepada orang-orang seperti ini. Kalau saudara yang mendengar kebenaran ini, dan saudara lihat ada orang-orang yang pengen membuat bahagianya dia dengan cara dia mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, mengejar suami dan istri yang cantik, suami yang ganteng, menuntut anaknya yang semua harus ranking 1, semua demi kepuasan dia, ya. Saudara share video ini supaya bisa menolong mereka. Sebab kekayaan itu bisa jadi kamuflase, kedudukan bisa jadi kamuflase, pelayanan bisa jadi kamuflase, uang bisa jadi kamuflase, apa saja. Bisa ada kadang-kadang ada orang yang bikin kesibukan jadi kamuflase. Orang kalau bahagia itu rajin bukan sibuk. Beda itu rajin sama sibuk. Kalau orang yang bahagia, itu ada saja ide-idenya. Tapi bukan sibuk. Sibuk itu ada orang yang ngalor ngidul ngetan, nggak ada kerjaan apa-apa. Nggak ada hasil. Orang sibuk tuh nggak ada hasilnya. Tapi kalau orang rajin, progresivitasnya kelihatan. Ada kemajuannya. Pelayanannya ada kemajuan. Bisnisnya ada kemajuan. Keluarganya ada kemajuan. Nah sekarang kita belajar ayat 18. Apa yang Yesus sarankan? Ibu Flora tolong baca. Wahyu 3 ayat yang ke-18. Wahyu 3 ayat 18 ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Garis bawahi kata ini yang penting ya. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli. Kenapa kok ditulis kata membeli ya? Ada harganya. Ada harga yang harus dibayar. Kenapa kok enggak ditulis supaya kamu minta daripadaku? Kenapa kok enggak ditulis kamu harus minta daripadaku? Saudara, keselamatan itu diberikan oleh Tuhan cuma-cuma. Tapi untuk saudara memelihara keselamatan atau mengisi, kata Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Mengisi keselamatan, mengerjakan keselamatan, istilah Filipi, maka saudara harus membeli. Artinya pay the price. You have to pay the price. Kamu harus mau bayar harganya. Untuk kamu bisa mempertahankan air yang mengalir tadi, tetap mengalir, bahkan bisa jadi mata air, kamu harus bayar harga. Nggak ada kekristenan, terus kemudian nggak bayar harga, nggak bisa. Harus bayar harga. Kalau saudara mau jadi murid Tuhan, saudara harus bayar harganya. Yesus cuma-cuma dia memberikan, dia mati di atas kayu salib, dia memberikan cuma-cuma kepada saudara semua, tetapi untuk saudara mengerjakan keselamatan, saudara harus bayar harga, harus bekerja. Makanya ditulis kata membeli. Membeli itu artinya saudara tidak gratisan ini.
Saudara harus bayar harga apa Pak? Kedisiplinan, sediakan waktu. Kita bahas pelan-pelan. Kamu harus membeli daripadaku emas yang murni, yang telah dimurnikan dari dalam api. Nomor 1, apa sih yang harus dilakukan untuk orang-orang supaya dia tetap bahagia dan mempertahankan keselamatannya dan mengerjakan keselamatan? Nomor 1, dia harus membeli emas yang murni. Artinya, saudara dan saya ini harus rela. Kenapa sih disebutin emas yang telah dimurnikan dari dalam api? Saudara harus rela dan bayar harga ketika Tuhan melihat saudara sedang dimurnikan. Banyak orang Kristen ketika dimurnikan dia kabur. Padahal dimurnikan supaya kita itu nampak lebih jelas, lebih mulia, lebih suci, lebih kudus gitu. Tapi banyak orang Kristen ketika menghadapi penderitaan, seringkali dia lari. Makanya Tuhan bilang kamu harus beli emas. Beli emas daripadaku, artinya kamu harus siap dimurnikan. Kalau kamu siap dimurnikan, kamu akan seperti emas, kata Tuhan. Kamu punya emas. Coba Ibu Flora baca 1 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. Ini Yesus yang berkata, Rasul Paulus mengajarkan pengajaran yang Yesus ajarkan. 1 Timotius pasal 2 Ayat 20 ayat yang ke-20 dan dan 21. 21. Enggak ada Pak, 1 Timotius 2 ayat 20 Pak. 1 Timotius pasal 2 2 ayatnya Timotius. cuma 2 Timotius kalau gitu. 2 Timotius pasal 2 2. Timotius 2 ayat 20 dan 21. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Beli emas. Karena kalau kamu beli emas, kamu akan jadi perabot yang apa? Mulia. Mulia. Siapa Pak yang menjadi perabot yang mulia itu atau perabot yang emas yang Tuhan bilang? Karena dia sudah apa saudara? Dimurnikan. Waktu dia rela dimurnikan, saudara, tidak ada satupun di dunia ini ketika seseorang dimurnikan, dia bahagia. Nggak ada. Semuanya saudara dalam kondisi seperti padang gurun, nggak enak. Tapi Tuhan bilang kamu harus bayar. Karena Tuhan bilang apa? Beli dong, beli. Beli. Kembali ke Wahyu pasal 3 tadi ayat 18. Kamu mesti beli, kata Tuhan. Beli itu artinya kamu harus jalani, kamu harus berani bayar harganya. Harganya apa Pak? Bertahan di padang gurun. Jangan ngomel. Di padang gurun waktu diproses. Dalam setiap proses di padang gurun. Ingat ya, Tuhan hanya pengen satu, melihat kemurnian saudara. Apakah saudara mengikut Tuhan itu murni atau saudara itu hanya pengen diberkati. Begitu ngalami kekurangan sedikit dites, langsung KO. Langsung ngomel-ngomel, tinggalkan Tuhan. No, padahal Tuhan tadi sedang menguji, nanti juga diberkati lagi, tapi sedang menguji gimana supaya ketika saudara mepet, gimana saudara reaksimu? Ada satu lagu bagus ketika dia di tengah-tengah diuji oleh Tuhan. Apa sih respon seharusnya saudara dan saya berespon? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini responnya harus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Orang yang ngarang lagu ini adalah orang yang punya respon yang benar terhadap setiap pemurnian. Untuk setiap ujian yang datang dalam hidupnya. Oh, Pak Wiryo kan nggak pernah mengalami mepet-pet. Siapa bilang? Kan saudara ngerti. Saya ini udah dari kecil sudah hidup sangat miskin sih enggak, tapi melarat, saudara. Jadi udah sangat menderita. Saya berpikir setelah saya bekerja, setelah saya diberkati, nggak ngalami lagi. Siapa bilang? Siapa bilang? Tuhan sometimes izinkan kita mengalami semua padang gurun. Why? Ya cuma satu, untuk memurnikan. Apakah kamu mengikut Tuhan itu ketika kamu diberkati saja? Atau kamu mengikut Tuhan ketika padang gurun datang dalam hidup? Kamu juga tetap setia kepada Tuhan. Tuhan bilang kamu seperti emas. Kamu beli daripada emas. 2. Agar engkau menjadi kaya. Kalau punya emas, kaya saudara. Karena satu karang sekarang 1 gram berapa Bu? 2 juta ya Bu? Ibu nggak mau beli emas ya. Udah banyak emasnya ya Bu Flora ya. Udah punya 70 kilo lebih. 70 kilo lebih kata Bu Flora. Punya emas Wiryo dia saudara. Dia nggak peduli harga emasnya. Orang kalau punya emas 1 kilo udah kaya saudara. Apalagi 70 kilo. Bu Flora kaya sekali Bu Flora itu. Dan juga pakaian putih. Sekarang kedua ya. Pakaian putih. Apa itu Pak pakaian putih? Kalau saudara baca Wahyu pasal 19. Pakaian putih itu bicara tentang perbuatan orang yang benar. Saudara ada tes semuanya itu ada. Waktu saudara ada kesempatan. Kadang-kadang ada kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi saudara menjaga dirimu. Jaga supaya pakaianmu itu putih. Wow, keren kan? Karena nanti pada hari terakhir waktu Wahyu pasal 19. Itu dikatakan, coba Bu Flora baca Wahyu 19 ayat 18 coba. Wahyu pasal yang ke-19 19 ayat yang ke-18 Ya. demikian bunyi firman Sebentar Tuhan. Bu, kok lain Bu? Bentar ya Bu, saya cari dulu Bu. Wahyu pasal 19. Ini pernikahan anak domba, saudara. Pernikahan anak domba itu Wahyu 19. Nah, ayat yang ke 9. Ya, silakan Bu, bukan 19 Bu. Wahyu 19 ayat 9. Sebentar. Pakaian Bu, 8 dulu, 8 dan 9 Bu. Oke. Wahyu 19 mulai ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, stop Bu, sampai situ. Jadi Tuhan bilang kamu beli nomor 1 apa? Emas. Supaya kamu kaya, real. Orang kekayaan orang Kristen itu kalau kamu bisa melewati dapur api dan kamu menang tetap setia dan cinta kepada Tuhan. Kamu jadi perabot emas. 2, kamu kaya di hadapan Tuhan. 2, Tuhan bilang kamu beli apa? Dia bilang pakaian, kamu juga beli pakaian putih. Pakaian putih itu bicara sekalipun ada kesempatan untuk korupsi, enggak korupsi. Kecuali punya kesempatan untuk berzina, enggak berzina. Coba pakaian putih. Kayak Yusuf, ada kesempatan, dia enggak minta. Tante Poti yang minta. Enggak ada orang lagi, enggak ada pendeta. Dan orang Kristen sekarang mungkin bilang gini, Tuhan aku tidak minta. Tapi kalau datang, kehendakmu jadilah. Gitu saudara. Jadi akhirnya banyak orang yang berselingkuh, berzina. Kenapa? Aku nggak berdoa Tuhan, tapi datang. Dan datang silih berganti. Nah, saudara kalau datang silih berganti itu ujian supaya saudara punya pakaian yang putih. Pakaian putih itu bicara tentang kekudusan hidup saudara. Waktu perbuatan saudara kudus, perbuatan saudara benar. Pak, kenapa sih saya harus hidup kudus? Wahyu pasal 1 ayat 15-16. Kuduslah kamu sebab
aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, orang yang bisa, dia bisa marah, tapi dia tidak marah. Dia bisa mencuri, tapi dia tidak mencuri. Dia bisa kesempatan korupsi, tapi dia nggak korupsi. Dia punya kesempatan untuk selingkuh, tapi dia nggak selingkuh. Ada banyak kesempatan untuk meninggalkan Tuhan, seperti Sadrak, Mesakh, Abednego. Dia punya kesempatan untuk menolak Tuhan, atau dia tidak mentaati Tuhan, tapi dia memilih untuk mentaati Tuhan. Nah, pakaiannya putih. Doa saya supaya semua pakaian setiap saudara tetap putih. Itu sebabnya kenapa seragam mesbah doa kita hari ini putih, saudara. Karena kita mau membahas kitab Wahyu supaya putih seperti salju. Supaya engkau memakainya, dipakai putih. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Jadi ternyata di depan Tuhan itu orang yang korupsi itu telanjang. Orang yang berzina itu telanjang. Kamu tutupi tetap telanjang di muka Tuhan. Kata Tuhan ya, bukan kata saya. Jadi orang yang korupsi, orang yang tidak berani berdiri di dalam kebenaran itu kamu telanjang. Tapi kamu punya pakaian ketika kamu hidup dalam kekudusan. Kamu punya pakaian. Wow. Dan ketelanjanganmu itu akan memalukan kamu. Dan yang terakhir, yang ketiga. Kamu beli daripadaku minyak. Harus beli. Minyak itu bicara tentang pengurapan. Saudara lewat proses, saudara kuat. Lalu saudara punya pakaian, hidup benar di hadapan Tuhan. Punya kesempatan, tapi tidak dilakukan. Tetap setia kepada Tuhan, Anda akan jadi perabot. Tapi yang ketiga, Tuhan bilang, kamu harus beli minyak. Wah, minyak harus beli ya. Pengurapan itu apa, Pak? Saya jelaskan dulu. Minyak itu lambang daripada pengurapan. Untuk apa? Melumas matamu. Supaya kekuatan Tuhan itu bisa melihat visi yang besar dari Tuhan. Kalau kalau kamu nggak terima minyak untuk melumas matamu, kau tuh nggak bisa melihat ada perkara besar yang Tuhan janjikan. Saya tidak tahu ya, hidup saya itu setiap hari itu very exciting. Setiap hari. Saya juga tidak tahu kenapa Tuhan itu selalu membuat yang baru. Selalu. Itu yang membuat saya exciting. Kadang-kadang itu hal kecil. Tapi membuat saya itu begitu bergairah, exciting. Kenapa? Karena matanya dilumasi terus. Jadi pengurapan itu adalah kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup saudara untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang diperintahkan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi saudara tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, ya, saudara tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan saudara. Saudara perlu yang namanya minyak, saudara perlu pengurapan. Pengurapan ini menyebabkan saudara punya kemampuan mengerjakan rencana Tuhan. Saudara, biasanya kalau kita kotoran-kotoran ikan tuh ya, kayak gini aja tuh membuat saya tuh bahagia, tau nggak saudara? Kotoran ikan biasanya difermentasi, dijadikan pupuk organik cair. Ya udah bagus, ketimbang bau, jadi bau. Makanya kita disebut integrated farming. Saudara ya, perhatikan ya. Lalu ketika kita pelajari, ternyata jeroan dari ikan itu, yang dibersihkan itu, ternyata tuh ada ampla, atau ada ati, ada usus, macam-macam lah ya di dalam tuh. Itu proteinnya tuh 31-32%. Loh, kenapa tidak jadi makanan yang indah, baik untuk ternak? Akhirnya saya coba, saudara. Ini ternyata makanan bebek yang terbaik. Jadi begitu difermentasi, ditambahkan jagung supaya bisa turun sedikit proteinnya karena terlalu tinggi. Kalau yang mau dijual sebagai pedaging, cocok nih langsung gemuk-gemuk. Kita nggak ngerti, saudara. Kemarin saya belikan bebek packing, begitu makan montok-montok, saudara. Terus montok-montok, kok nggak bertelur? Lalu saya baca,
Kalau mau bertelur, jangan dikasih protein 32, harus 18 sampai 19. Waduh, separohnya. Berarti harus tambah jagung, tambah dedak supaya turun proteinnya dan supaya bisa bertelur. Betul begitu ganti. Besoknya bertelur. Bertelur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap hari. Kalau dulu saya bilang, kambing akan beranak setiap hari. Beranak benar sekarang setiap hari. Sekarang bebek bertelur setiap hari. Dah telurnya. Nah yang luar biasa. Dari ikan itu ternyata bisa dibuat atau diekstrak kolagennya. Wow, jadi semua ikan itu kepake, saudara. Dan ternyata kolagen ini bisa diekstrak. Dan kolagen itu dipakai untuk menjadi apa? Saudara kalau di join persendian itu ada tulang lunak. Nah tulang lunak itu semua isinya kolagen. Jadi umur 30 itu sudah mulai ada penurunan 1-2% kolagen kita. Jadi kalau mau kuat joinnya dia harus makan kolagen supaya tidak tulang ketemu dengan tulang. Karena kolagen itu yang bisa membuat tulang kita nyaman karena nggak ada pemisahnya tulang rawan itu. Dan ada otot yang menanggung. Dan semua tulang-tulang rawan tadi itu terbuat dari kolagen. Di mana lagi Pak? Kulit saudara ya. Ada yang tanya, Pak, Bapak usia tambah. Ada teman saya saudara, setelah lihat muka saya waktu mahasiswa sama sekarang, dia bilang ini, Wiryo, kamu ini masa lebih muda sekarang daripada waktu mahasiswa. Saya bilang, yang benar kamu. Coba lihat foto kamu. Wah, saya lihat muka saya, saudara. Dulu madesu, saudara. Masa depan suram. Mukanya tuh kusut. Boro-boro makan kolagen. Makan nasi sama ayam aja. Jarang-jarang. Jadi makanya kusut. Nah sekarang, saya lupa cerita ya. Kalau saya suka ditanya, kok Bapak bisa mampu berdiri 6 kali ibadah, salah satunya itu saya makan kolagen. Dan besok HOB akan produksi kolagen. Saudara, hari Minggu saya akan promosi. Saya harap kolagennya sudah ada yang jadi, bisa saya promosikan. Walaupun belum banyak, tapi terus produksi. Supaya apa saudara? Supaya, kenapa sih mata Bapak, kenapa kok Bapak selalu exciting? Karena selalu melihat sesuatu yang baru. Menyenangkan, menyukakan. Saya nggak tahu kenapa ya. I'm really exciting. Saya lihat ada cabang yang bertumbuh senang. Ada kersel yang bertumbuh senang sekali. Kalau saudara punya minyak, pengurapan Tuhan itu akan memampukan saudara melihat visi Tuhan selalu baru. Setiap hari dalam hidup saudara. Dan hidup saudara akan semakin hari semakin bahagia. Supaya engkau bisa melihat ayat yang melihat apa Pak? Ya melihat visi Tuhan. Bukan melihat yang jorok-jorok lagi. Melihat rencana Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Oke? Ayat terakhir Bu, ayat 19 Bu. Ayat 19, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, kenapa hari ini, besok kita perjamuan kudus, hari ini ditegur oleh Tuhan. Barang siapa aku kasihi, kamu aku tegur, aku hajar, rendahkan dirimu dan bertobatlah. Doa saya, ayo yang saudara sering putus asa ketika keadaan tidak enak, ketika ada di padang gurun saudara tidak mampu melewatinya. Yuk kembali, ya jangan kecewa sama Tuhan, jangan salahin orang. Sometimes kita memang diizinkan masuk dalam dapur perapian supaya saudara bisa kuat. Kadang-kadang saudara pikir ada orang yang ngeselin saudara itu, kau pikir dia sendiri, enggak. Ada seizin Tuhan sedang memproses kita supaya kita bisa mendapatkan pribadi yang emas, pribadi yang perabot emas, pribadi yang lulus dari dapur api. Dan saudara punya emas. Dan bukan hanya itu, saudara juga punya minyak yang berarti pengurapan. Doa saya supaya semua saudara punya dan lengkap. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi, Ku Mau Cinta Yesus. Lalu Ibu Flora akan berdoa.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita satukan hati, kita berdoa buat setiap pokok doa yang dimasukkan. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami boleh ada bersama-sama dalam mezbah doa. Kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan akan pengorbananmu di atas kayu salib. Menjadi pengingat supaya kami tidak menyanyiakan apa yang sudah Kau lakukan. Dan berikan kami kerelaan untuk membayar harga, mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Ajari kami Tuhan hidup benar di hadapan-Mu. Melakukan apa yang berkenan kepadamu Tuhan. Malam ini kami bawa dalam doa untuk teman-teman kami yang sedang terbaring sakit Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat keluarga kami yang menderita sakit stroke. Mereka yang mengalami gangguan pada levernya Tuhan. Ya, Tuhan. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yes. Setiap anakmu yang mengalami sakit baik dalam perawatan di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan Tuhan. Amin. Aku berdoa berikan Tuhan sistem di dalam tubuhnya menjadi baik sehingga levernya boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan, mereka yang mengalami korak-karaka, para yang sedang mengalami korak menderita, korak dan dalam perawatan untuk kanker Tuhan. Bagian tubuh yang mengeras menjadi kaku, kami berdoa Tuhan Kau menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa korak-karak di masa-masa ini berikan kami hati yang terbuka. Untuk Tuhan mentahirkan dan membersihkan seluruh hidup kami. Tuhan masuk dalam hati dan hidup kami. Melembutkan, memulihkan Tuhan. Mungkin ada banyak pengalaman di waktu lalu yang kami alami, yang buat kami berat untuk menerimanya. Tapi pengorbanan-Mu di atas kayu salib mengingatkan kami. Berdoa, berikan kami hati yang terbuka untuk Tuhan bersihkan, tahirkan, pulihkan Tuhan. Sehingga kami menerima keselamatan, kemerdekaan yang penuh di dalam Engkau. Dan kami akan Kau transformasi Tuhan. Dapat bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan karena kami baik, bukan karena kami bisa, tapi hanya semata-mata oleh anugerah di dalam karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa Tuhan, mereka yang mengalami sakit dalam relasi, hubungan orang tua dan anak Tuhan. Kembalikan hati anak kepada bapak-bapaknya dan hati bapak kepada anak-anaknya. Aku berdoa Tuhan biar setiap keluarga diselamatkan oleh orang tua yang mendoakan anak-anaknya dengan segenap hati Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang tinggal jauh daripada orang tua. Tuhan, kami berdoa Engkau menyelamatkan Tuhan. Bahkan kami berdoa selamatkan keluarga demi keluarga. Sesuai dengan apa yang Kau janjikan, kalau satu orang diselamatkan, Engkau akan menyelamatkan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa di tahun amanat agung terjadi hujan keselamatan, hujan pertobatan Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak yang
yang tidak mau mengenal Tuhan, aku berdoa kembalikan mereka untuk mengenal Tuhan, Tuhan. Kembalikan mereka untuk mengenal Tuhan. Aku berdoa orang tua memberikan dirinya untuk rela jadi teladan buat anak-anaknya. Aku berdoa Tuhan, pulihkan Tuhan. Kalau ada para orang tua yang hampir putus asa akan kehidupan, kami berdoa Engkau membangkitkan Tuhan. Aku percaya selama dalam Engkau masih ada harapan. Masih ada harapan, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menyelamatkan. Aku berdoa setiap relasi yang rusak antara anak dengan orang tua, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau memerdekakan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pekerjaan usaha, bisnis yang dilakukan anak-anakmu. Engkau memberkati setiap apa yang dikerjakan mereka. Kau buat berhasil dan beruntung. Dan bahwa kami rela hidup dalam kebenaran-Mu senantiasa. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi, ajari kami terus berpegang teguh pada firman-Mu. Dan kami tidak kehilangan pengharapan. Kami juga berdoa Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka yang mengalami GERD Tuhan. Yang mengalami pemulihan pasca operasi Tuhan. Yang mengalami gangguan pada kakinya, pada anggota tubuhnya. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Engkau mengasihi setiap kami. Tidak ada yang Engkau lewatkan. Bahkan kami berdoa anak-anak kami berdoa setiap kami keluarga demi keluarga akan membangun mezbah Tuhan. Keluarga demi keluarga akan membangun mezbah Tuhan. Kami berdoa firman Tuhan diberitakan. Bahkan kami akan melihat kebangkitan anak-anak Tuhan. Anak-anak akan menyampaikan firman Tuhan. Dari sejak kids mereka menjadi orang-orang menyampaikan firman Tuhan. Dan mereka akan membungkamkan musuh dan pendenam oleh karena senjata yang Kau puji-pujian yang Kau taruh dalam mulut anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada dan kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang jemaat, angkatlah dua tanganmu, kembalilah dalam aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih, karunia, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.